إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat melakukan semua aktivitas kita, sehingga kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan, lebih-lebih melaksanakan panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya, sehingga kita dapat melaksanakan semua ritual ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia memiliki fitrah yang suci, yaitu dapat mengetahui dan mengenal kebenaran serta menjauhi dan menghindari kebatilan. Namun bukan berarti bahwa mengamalkan al-haq, sebuah kebenaran, atau menghindari kebatilan adalah sesuatu yang mudah. Ada beberapa rintangan dan hambatan yang menjadi ujian bagi kita semua. Ada musuh yang selalu menghalangi dari jalan al-haq, dan sebaliknya ada musuh-musuh yang selalu berusaha membimbing ke arah yang batil. Musuh-musuh ini memberikan gambaran tentang kebenaran dan kebatilan al-haq yang semestinya indah, menjanjikan kebaikan dan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, digambarkan oleh musuh-musuh kita manusia sebagai sesuatu yang menakutkan dan menyusahkan dan memberatkan. Sebaliknya yang batil, yang mestinya menjijikkan dan berujung kepada penderitaan, digambarkan oleh musuh-musuh manusia sebagai keindahan dan menyenangkan. Akhirnya banyak orang yang terperdaya meninggalkan jalan yang benar dan mengikuti jalan yang batil. Karenanya wahai saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mengetahui musuh-musuh itu agar dapat bersikap. Karena musuh tetaplah musuh, bukan sebagai teman, apalagi sebagai pembimbing, apalagi sebagai abdi mereka. Siapakah musuh-musuh yang selalu berusaha mengajak manusia dan merubah yang batil menjadi yang hak, dan yang hak menjadi seakan menjadi yang batil?
Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara musuh-musuh manusia yang tak henti-hentinya melakukan misinya, yaitu menjerumuskan manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang pertama yaitu syaitan. Berbagai macam cara ditempuh oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan dan menghalangi manusia dari al-haq atau kebenaran. Dan syaitan ini sering berhasil menjadikan manusia sebagai pengikutnya. Hanya orang-orang yang bersyukur dan ikhlas dalam ibadahnya yang insya Allah selamat dari makar dan tipu dayanya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa syaitan, iblis la'natullah alaih, selalu menggoda manusia, menipu manusia dari berbagai sudut dan dari berbagai arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab dan berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari Adam dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka sebagai manusia besar bersyukur terhadap engkau dan taat. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan iblis la'natullah alaih yang akan menggoda manusia dari arah depan manusia, yaitu bahwa manusia akan dilupakan akan hakikat akhirat atau yang terkait dengan yaumul qiyamah, dan bahkan melupakan, tidak mempercayai adanya yaumul akhir alam barzakh, dan bahkan tidak mempercayai adanya hari kiamat nantinya. Sehingga manusia tidak ada usaha untuk menghadapinya karena memang sudah dilupakan, sudah ditutup pengetahuannya tentang akhirat oleh syaitan dan iblis la'natullah alaih, sehingga berbuat sesukanya tanpa memikirkan balasannya. Padahal setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini, walaupun sebiji dzarrah, maka tetap akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian kata beliau, yang dimaksud bahwa syaitan iblis la'natullah alaihi yang akan menggoda dari arah belakang mereka, yaitu membuat mereka cinta kepada dunia dengan cinta yang berlebihan. Syaitan iblis la'natullah alaih, dunia dibuat seindah mungkin di hadapan manusia sehingga terpikat dan mencintainya secara berlebihan, hubban jamma. Padahal dunia tidak lebih lama dari seorang musafir yang berteduh sesaat di bawah pohon dan setelah beberapa saat akan melanjutkan perjalanannya kembali. Inilah kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana wad dunya innama ana wad dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan kehidupan dunia ini dengan sabdanya, "Apa urusanmu dengan dunia ini? Sesungguhnya diriku dan dunia ini bagaikan seorang yang tengah berjalan kemudian berteduh di bawah pohon, lalu aku pergi meninggalkannya." Semua gemerlap dunia, kenikmatan, hiasan, keindahan, dan berbagai kenikmatan semuanya telah menipu banyak orang,
membuat manusia lupa kepada tujuan kehidupan yang hakiki. Padahal kehidupan akhirat dan segala isinya jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sangat fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun." Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah, yaitu akhirat, adalah lebih baik dari dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Kemudian Ibnu Katsir memberikan tafsirannya bahwa syaitan dan iblis laknatullah alaihi akan menggoda dari sisi kanan, yaitu iblis akan menjadikan urusan-urusan agama akan dibuat semakin tidak jelas, dengan makna lain bahwa manusia akan ditipu dan akan dibuat merasa bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang memberatkan bagi manusia. Dan manusia pun merasa berat untuk melakukan semua ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sunnah. Sedangkan yang dimaksud iblis laknatullah yang akan menggoda dari sisi mereka, kata Imam Katsir rahimahullah, manusia akan dibuat tertarik dan senang terhadap maksiat, dan setan menjadikan kemaksiatan dipoles, dikemas sedemikian rupa sehingga nampak indah, dan sehingga dia tidak merasakan ketika melakukan maksiat itu adalah melanggar apa yang ditentukan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan cara-cara dan tahapan syaitan dalam menembuskan kejahatan dan tipuannya terhadap manusia. Di antaranya yang pertama, setan mengajak memperlaku atau melakukan perbuatan kufur dan syirik, dan beliau menggambarkan bahwa syirik itu adalah seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dan dilihat dari gelap gulitannya malam. Itulah gambaran syirik, dan manusia banyak yang tertipu seakan-akan perbuatannya adalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam, padahal itu adalah syirik terhadap Allah. Itulah jebakan dan itulah kejahatan dan itulah tipuan dari syaitan laknatullah alaihi. Dan ketika syaitan memberikan gambaran tentang kemusyrikan dan kekufuran, dan ternyata manusia tidak bisa digodanya, maka syaitan akan menggunakan cara yang kedua, yaitu syaitan mengajak manusia untuk mengamalkan perbuatan sesuatu yang dianggap sebagai ibadah dan dianggap sebagai ritual ibadah di dalam Islam, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan, dan di dalam syariat tidak ada dalil yang mengarahkan terhadap syariat tersebut. Dan jika seorang manusia yang tidak bisa digoda dengan menggunakan cara tersebut, maka syaitan akan menggunakan cara berikutnya, yaitu untuk melakukan dosa-dosa besar, dan manusia tidak merasa bahwa dirinya telah melakukan dosa besar dikarenakan banyaknya orang yang sudah melakukan hal yang sama, seperti pembunuhan, perzinahan, perampokan, dan bahkan korupsi. Ini adalah salah satu dosa yang dipoles oleh syaitan laknatullah, sehingga manusia tidak merasa bahwa dirinya adalah tertipu oleh syaitan. Ketika syaitan tidak mampu untuk menembus dan manusia tadi, maka syaitan akan menggunakan tahap berikutnya, yaitu dengan melakukan dosa-dosa kecil. Dan padahal dosa kecil itu sebagai gerbang memasuki dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ini terkadang dianggap remeh oleh manusia dan tidak peduli dengan pelakunya, padahal dosa
dosa-dosa kecil ini menyeret untuk melakukan dosa berikutnya dan berikutnya sehingga tidak ada dosa kecil lagi. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Sa'ad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil karena jika dosa-dosa itu terkumpul pada diri seseorang, akhirnya akan membuatnya binasa dan celaka. Maka tidak diragukan lagi bahwa meremehkan perbuatan dosa kecil bisa merubah dosa kecil menjadi besar. Maka para ulama salaf as-saleh mengatakan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Sebagai ulama yang lain mengatakan, janganlah kalian memandang kecil sebuah dosa, akan tetapi pandanglah keagungan zat yang kalian durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jika syaitan laknatullah merasa lemah dan tidak mampu menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa-dosa tersebut, maka dia akan terus dan terus menipu manusia. Di antaranya ia menipukan manusia dengan perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan pahala dan bahkan tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya. Dan menipukan perkara-perkara mubah tersebut berarti menyia-nyiakan waktu dan usia, tidak bermanfaat baginya, baik kebaikan bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan musuh manusia yang kedua, yang termasuk musuh yang besar selain musuh syaitan laknatullah, yaitu hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu ini cenderung kepada kebatilan, menghalangi manusia agar tidak menerima kebenaran dan tidak mengamalkannya. Dan jika jiwa ini mutmainnah tenang dalam kebenaran, maka dia akan lebih mengutamakan yang hak dan kebenaran. Tetapi jika jiwa manusia itu sudah dipenuhi oleh nafsu, maka hak kebaikan itu akan menjadi sebuah kebatilan baginya, dan kebatilan dibungkus dengan sesuatu seakan-akan menjadi yang hak atau kebenaran. Bahkan sebagian manusia menjadikan hawa nafsunya adalah sebagai ilah, sebagai hamba, sebagai sesembahan mereka. Artinya menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya atau sesembahannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, di balik kelebihannya, manusia sejatinya makhluk yang sangat lemah dan mudah terumbang-ambing oleh hiruk-pikuknya dunia yang sering menipunya, dan karena manusia sering dikuasai oleh nafsunya. Nafsu demikian sering menjerumuskan manusia ke liang kehancuran untuk manusia itu sendiri. Sehingga ulama menyampaikan bahwa jika kalian ragu di antara dua perkara dan kalian tidak mengetahui di antara kedua ini mana yang benar dan mana yang salah, maka ambillah yang paling jauh dari pendapat dari hawa nafsumu. Inilah pesan para ulama tentang hawa nafsu dan juga syaitan laknatullah yang tak henti-hentinya menipu, mempoles, dan seakan-akan kehidupan dunia ini adalah akhir dari segalanya, sehingga manusia ambisi untuk mendapatkan kehidupan di dunia dan dia melupakan akhirat, padahal kehidupan akhirat ialah yang kekal abadi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah.
Demikianlah musuh yang sering menghalangi manusia dari perbuatan amal soleh dan selalu menjerumuskan manusia kepada kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari semua makar dan tipu daya syaitan dan kita dapat menjaga nafsu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi dzil 'arsyil majid al-fa'alu lima yurid a'adha bi kulli syai'in 'ilma wa huwa 'ala kulli syai'in syahid wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa aqrabu ila 'abdihi min hablil warid wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nashiru a'lamit tauhid sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min salihil abid wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.